siang kepada Bapak yang sudah hadir pada acara penyuluhan kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Wisnu Prasti Aji, mahasiswa dari Universitas 11 Maret dengan NIM H07200171 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Nah, untuk materi yang ingin saya sampaikan kali ini adalah mengenai proses pengendalian hama wereng pada komoditas tadi. Nah, tujuan dari penyuluhan dengan materi kali ini karena di sini banyak sekali hama wereng yang menyerang komoditas padi di Bekasi. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak untuk mengetahui bagaimana proses pengendalian hama. Sebelum masuk ke materi hama wereng, kita harus tahu dulu apa itu hama. Hama merupakan organisme pada tumbuhan yang dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan. Nah, hewan bisa disebut hama ketika hewan tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman, seperti mengeringnya daun, bahkan menimbulkan kematian pada tanaman. Nah, hama yang sering menyerang padi pada di Indonesia ini adalah hama wereng dengan nama lain Fulguromorpha. Hama wereng ini biasanya menghisap cairan pada tumbuhan dan menyebabkan kerusakan pada bagian fitoplasma pada tumbuhan. Nah, wereng sendiri ada beberapa jenis, yaitu hama wereng coklat, hama wereng hijau, dan hama wereng punggung putih. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini adalah hama wereng coklat yang mana dapat menyebabkan menguningnya daun dan menyebabkan kekeringan pada daun. Biasanya hama wereng coklat ini menyerang secara bersama-sama. Dan di sini pada gambar kedua ada wereng hijau yang menularkan virus tumro dan akan menyebabkan penyakit tumro pada padi. Nah, penyakit tumro ini bisa menyebabkan daun menjadi kuning dan menjadi tidak sehat. Nah, ada beberapa cara untuk mengendalikan hama wereng ini. Yang pertama dengan menyemprotkan insektisida pada tanaman dengan batas yang wajar, dan yang kedua dengan menyingkal tanah sebelum membajaknya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada penyuluhan tadi, bahwa salah satu pengendalian hama wereng ini dengan menyemprotkan insektisida pada tumbuhan. Nah, caranya yaitu dengan menyemprotkan insektisida dan tanaman yang terkena hama wereng. Selanjutnya, kita hanya perlu menyemprotkan beberapa semprotan saja pada tumbuhan agar tumbuhan tidak terlalu banyak terkena bahan kimia yang akan mengakibatkan bahaya apabila dikonsumsi oleh manusia, yaitu mungkin sekitar 1-3 semprotan saja. Nah, nanti setelah menyemprotkan insektisida ini, maka hama wereng bakal pergi. Nah, terus cara kedua yaitu dengan menyingkal tanah, atau kita bisa atau bahasa lainnya adalah mencakul tanah. Nah, sebelum membajak biasanya kita menyakul tanah terlebih dahulu agar hama wereng dapat pergi dan dapat dilihat untuk diberantas menggunakan insektisida juga. Nah, bagaimana Pak dari penyuluhan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai hama wereng tadi? Saya nanya, namanya Mas Wisnu ya. Iya. Berkaitan dengan hama wereng yang ada di Bekasi, tadi Mas Wisnu menjelaskan adalah berkaitan dengan wereng hijau dan wereng coklat. Nah, berkaitan dengan itu, sebenarnya kalau dari karakteristik atau jenis padi yang ada di Bekasi ini, kira-kira wereng mana yang lebih berbahaya dan bagaimana penanggulangannya? Nah, sebenarnya dari kedua wereng yang sudah saya jelaskan, wereng yang paling berbahaya adalah wereng coklat, karena wereng coklat ini bisa menimbulkan menguningnya daun, kering, bahkan kematian. Nah, kalau wereng hijau itu hanya penyakit tumro. Tumro itu cuma menguning daun, tapi dia tidak bisa mengeringkan daun sehingga tidak dapat menimbulkan kematian. Jadi yang paling berbahaya itu adalah wereng coklat. Nah, untuk penanganannya sendiri, semua orang penanganannya sama dengan menyemprotkan insektisida, karena wereng-wereng ini mudah mati apabila terkena insektisida, kecuali pada wereng punggung putih yang memang gennya itu susah untuk mati dengan insektisida. Akan lebih efektif kalau yang punggung putih itu dengan melakukan penyangkulan sebelum membajak sawah. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Mungkin seperti itu untuk penyuluhan hari ini. Terima
terima kasih untuk yang sudah datang pada acara kali ini. Maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan pada kata, perbuatan, dan lain sebagainya. Sebelum menutup acara, izinkan saya membawakan pantun burung dara burung cendrawasih mencari burung sampai ke Papua. Untuk itu terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Wisnu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.